Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Usolli wasallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrat dan irodatnya pada malam hari ini, malam Jumat, kita bisa berkumpul dan insya Allah diisi dengan pengajian malam Jumat yang dinamakan Riyadun Nafsi. Jadi melatih diri agar terbiasa dalam meyakini kebenaran itu adalah benar, dan terbiasa kita meyakini batil itu adalah yang salah, dan juga agar kita terbiasa mengamalkan seluruh perbuatan yang baik, dan juga kita terbiasa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Jadi namanya pengajian malam Jumat Riyadun Nafsi. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabiana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Insya Allah setiap malam Jumat pertama kita akan mendengarkan tausiah dalam Riyadun diambil dari kitab Minhajus Sholihin karangan Syekh Iqruddin Al-Balik, di mana isinya penjelasan tentang akidah, penjelasan tentang ibadah, penjelasan tentang akhlak. Akidah, ibadah, akhlak ini di dalam Al-Quran oleh Allah diumpamakan seperti pohon yang baik, sajarah thayyibah, di mana pohon yang baik atau sajarah thayyibah itu ada 3 unsur yang disebut sajarah thayyibah. Satu, unsur aslun, unsur akar. Tidak mungkin pohon itu baik dan akan berbuah, tumbuh pun tidak akan kalau seandainya aslunnya atau akarnya rusak. Maka Islam pun demikian, kalau akarnya rusak maka rusaklah batang pohonnya dan rusaklah buahnya. Bahkan kalau umpama tidak ada akar, hanya ada batang, itu namanya patok, bukan pohon. Kemudian yang kedua ada unsur parmun, parmuha. Apa itu parmun? Ada batang pohon, ranting, itu termasuk parmuha, cabangnya. Kalau dalam Islam disebut ibadah, akarnya disebut akidah ibadah. Unsur yang ketiga yaitu disebut ukul itu buahnya. Jadi lengkaplah sebuah pohon bila akarnya baik, kemudian batang dan rantingnya baik, maka buahnya pun akan baik. Tapi jika akarnya rusak, maka batangnya pun akan rusak, demikian juga buahnya pun tidak akan ada. Jadi perumpamaan ini agar kita mudah di dalam memahami dinul Islam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Akidah statusnya aslun, ibadah statusnya parmun, kemudian akhlak statusnya ukul, buah. Nah, di dalam kitab Minhajus Sholihin ini secara panjang lebar dijelaskan bagaimana tentang aslunnya Islam, akidahnya Islam. Kemudian juga dalam kitab Minhajus Sholihin ini diuraikan bagaimana parkul Islam, batang dan cabangnya Islam yang disebut ibadah. Ada akidah, ada ibadah. Bagaimana juga tentang ukulnya, buahnya Islam diuraikan juga di dalam kitab Minhajus Sholihin tentang akhlak Islam. Di mana akhlak ini nanti terbagi dua, ada akhlak hamidah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik,
dan ada pula akhlak khabithah, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Nah, untuk targetnya tentunya bukan hanya kita belajar, bukan hanya kita mengaji tentang akidah Islam, tentang ibadah Islam, tentang akhlak Islam, tetapi tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan belajar akidah kita akan menjadi orang takwa, belajar ibadah juga agar kita menjadi orang bertakwa, belajar akhlak juga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Artinya bukan sebagai penonton setelah kita mengetahui ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, tapi juga kita harus termasuk pemain yang melaksanakan unsur yang tiga yang ada di dalam Islam. Unsur akidah kita amalkan, unsur ibadah juga kita amalkan, unsur akhlak pun kita amalkan. Jadi jangan hanya sebatas tahu, mau tahu akidah A sampai Z, tapi pengamalannya tidak ada. Atau kita mengetahui tentang ibadah dari A sampai Z, tapi pengamalan juga tidak ada. Kita tahu tentang akhlak nanti dari A sampai Z, tapi pengamalan tidak ada. Itu kan ilmu tanpa amal, seperti pohon yang tak berbuah, kan saja bila sama. Kalau kita punya ilmu akidah, punya ilmu ibadah, punya ilmu akhlak, kemudian tidak diamalkan, itu ibarat pohon yang tidak berbuah, kurang manfaatnya kan? Kalau seandainya pohon tidak berbuah. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kita setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, jadwal pada sholat maghrib bisa mengadakan acara riyadhah, satu tausiah, kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan baca surat Yasin berjamaah. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Minhajus Sholihin ini, dalam mukadimahnya disebut Ma'alimul Islam. Jadi ma'alim itu pengertian, pengetahuan atau ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam. Nah, ini yang akan dibahas. Yang dimaksud ilmu di sini nanti tadi yang ada di dalam Islam. Ada asluha, ada farduha, ada ukulaha. Itu di dalam Islam termasuk ilmu Islam, bukti ukulahi. Maka di sini disebut Ma'alimul Islam, pengetahuan tentang Islam. Kemudian ditulis di sini, Ja'a Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam birisalatin mutammimatin lirisalatil anbiya bisabiqin. Ja'a telah datang siapa Muhammadun, Rasul Muhammad, Rasulullah sebagai Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, birisalatin dengan membawa risalah, mutamimatin yang menyempurnakan, birisalatil anbiya'i terhadap risalah-risalah para nabi as-sabiqin yang terdahulu. Dalam mukadimah kitab Minhajus Sholihin ini diuraikan bahwa Rasulullah datang dengan membawa risalah, membawa ajaran, membawa ilmu yang menyempurnakan ajaran, risalah, ilmu para nabi yang terdahulu. Jadi finishing Rasul datang itu menyelesaikan, menyempurnakan. Kalau dalam istilah pekerjaan finishing, di mana memang risalah ini dikerjakan terlebih dahulu oleh Rasul sebelum Rasulullah. Nah, kemudian datangnya Rasulullah itu menyempurnakan risalah-risalah yang dibawa oleh Rasul yang terdahulu. Dapat kita bayangkan coba kalau datangnya Rasul ini menyempurnakan risalah sebelumnya. Risalah Rasulullah menyempurnakan, berarti kan tidak ada kekurangan di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Bagaimana kita melihat kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasul? Bagaimana kita melihat kesempurnaan ilmu yang dibawa oleh Rasul? Maka di sini dilihat dari tiga hal kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Yang pertama, risalah Rasulullah itu adalah isinya minad da'wati ila wahdaniyatillah. Kesempurnaan risalah Rasulullah menyempurnakan risalah-risalah para nabi yang terdahulu itu bisa dilihat dalam dakwah, mengajak manusia agar beriman kepada Allah, agar meyakini Allah, agar meyakini esanya Allah, meyakini satunya Allah, dakwah ila wahdaniyatillah.
kita kan paham dalam kitab Bidadari yang disebut wahdaniyah itu kan, wahdaniyah itu dibagi tiga. Satu wahdaniyah bidah, dua wahdaniyah sifat, tiga wahdaniyah fil af'al. Artinya diri kita harus meyakini, karena Rasulullah yang mengajak, Rasul yang dakwah ngajak kepada kita, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Rasul, tapi dengan adanya ajaran Rasul, ajaran yang dibawa oleh Rasul dan kemudian dibawa oleh para ulama, sampailah ilmu tersebut atau ajaran tersebut kepada kita. Akhirnya kita paham bahwa wahdaniyah itu terbagi tiga bagian, tidak disifat af'al, dan wahdaniyah ini harus tertanam dalam hati kita, harus tertanam dalam keyakinan kita, menjadi keimanan yang kuat dalam hati kita, tidak berubah bahwa Allah itu wahdaniyah, Allah itu tidak ada bilangannya. Tidak ada bilangannya ini di dalam tiga unsur, unsur kita, unsur sifat, unsur af'al. Ya, dakwah ila wahdaniyatillah ini ciri kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah dalam kitab Minhajus Sholihin. Ya. Jadi Rasulullah mengajak manusia agar bertauhid, agar meyakini wahdaniyatnya Allah. Tinggal tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah ada keyakinan dalam diri kita meyakini bahwa Allah itu satu, Allah itu wahdaniyah dalam sifat dan af'alnya? Kalau dalam hati kita masih meragukan wahdaniyatnya Allah, itu iman tidak benar. Atau kita masih membenarkan ada lagi di luar Allah yang mempunyai sifat ilahiyah, sifat Tuhan, itu juga imannya tidak benar. Atau kita juga meyakini adanya amal hasil di luar Allah, itu juga imannya tidak benar. Makanya di sini dijelaskan dalam kitab Minhajus Sholihin yang pertama, kesempurnaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah dakwah, mengajak manusia agar meyakini wahdaniyatnya Allah, satunya Allah. Makanya coba santri melulu ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini semua harus apa makna wahdaniyat yang 5. Coba disebutkan wahdaniyat yang 5. Satu disebut apa? Wahdaniyat bidah kabut. Dua, wahdaniyat bidah kabut. Tiga, wahdaniyat sifat kabut. Empat, wahdaniyat sifat kabut. Lima, wahdaniyat sifat kabut. Awas, jangan tertentukan. Ada bun taksir, ada bun taksir, kayak domir. Domir kan juga sama, bagi dua ya. Ada domir mutasil, ada domir mutasil dulu, baru mutasil. Dalam makna wahdaniyah kita dua, ada mutasil, ada mutasil. Wahdaniyah disifat juga dua, ada mutasil, ada mutasil. Bukan mutasil yang kedua, bukan mutasil dulu baru mutasil. Nah kalau wahdaniyah bil af'al itu hanya satu, wahdaniyah bil af'al kabut. Bagaimana ada wahdaniyah, ada kam, ada mutasil, wahdaniyah, ada kam, mutasil. Kam itu kan istilah pertanyaan ya. Karena wahdaniyah ini termasuk sifat salafiyah. Di mana sifat salafiyah ini mencabut sifat makhluk di Allah. Sifat makhluk di Allah itu bentuknya ada pertanyaan dan jawaban, disebut dalam istilah tauhid itu makulah. Nah, makulah untuk pertanyaan dan jawaban untuk makhluk yang ditiadakan dengan sifat wahdaniyah itu makulah kaf. Berapa? Itu walaupun pertanyaannya singkat, berapa, tapi jawabannya itu ribuan, bahkan triliunan. Berapa? Satu, berapa? Dua, berapa? Tiga, berapa? Empat. Ya kan hitungan tidak ada batasnya, kan terus sampai triliunan kan. Padahal jawaban pertanyaannya cuma satu, A. Berapa? Jawabannya cukup banyak, luar biasa. Nah itu K. Berapa? Wahdaniyah tidak ada bilangannya. Kamnya mencabut pertanyaan kam berapa.
mutasil, pertanyaan yang dicabut itu ya apa, nempel, mutasil yang nempel di dalam. Makanya wadahnya tidak kabut hasil, satu dari Allah, bukan gabungan dari yang banyak. Mutasil kan gabungan. Contoh buku ini satu, ini tapi isinya kan ratusan halaman. Nah ini namanya kabut hasil. Allah tidak seperti buku ini, dan Allah satu, bukan gabungan. Kalau buku ini satu banyak, kalau Allah satunya bukan gabungan, itu namanya wadahnya tidak kabut hasil. Itu harus diyakini oleh kita. Nah bukti ini kesempurnaan Allah kan. Makanya Nabi datang dengan menyempurnakan risalah-risalah Nabi sebelumnya dalam hal pertama dakwah ila wahdaniyatillah, mengajak manusia agar meyakini wahdaniyat Allah. Sifat apa beda dulu amrun hasil. Maknanya kan berapa amrun hasil terpisah. Jadi tidak tahu satu, bukan sebahagian dari yang banyak. Kalau buku ini kan satu, tapi percetakan kan misalnya bukan satu, di dua. Berarti satunya kitab ini sebahagian dari yang banyak. Kalau Allah satu dan bukan sebahagian, tidak bisa dipecah, juga bukan dari yang banyak. Nah, ini wadaniatnya. Tidak disifat bil afal, disifatnya kamu hasil. Tiap jenis sifat Allah tidak ada rangkapannya. Jadi hanya satu, kudrat satu, ilmu satu, ayat satu, tidak ada rangkapan, sehingga sempurna sifat Allah. Kemudian kalau hasilnya di luar Allah tidak ada yang memiliki sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Hanya satu yang memiliki sifat ketuhanan, Allah saja, la ilaha illallah. Nah ini. Kemudian wahdaniyat bil afal, satu, kamu masih di luar Allah tidak ada yang memiliki asalnya. Semua yang ada Allah yang mengadakan. Walaupun yang dikaitkan dengan pekerjaan makhluk, seperti buku ini kan dikaitkan dengan pekerjaan makhluk, tapi hakikatnya afal Allah. Nah itu harus diyakini, namanya wahdaniyah. Dan risalah Nabi itu dakwah mengajak kepada kita agar menerima wahdaniyatnya Allah, agar meyakini Allah itu satu. Baca dalam Al-Quran surat apa yang biasa bersatu? Surat Al-Ikhlas. Ya, Allahu ahad. Katakan adapun dia itu namanya Allah ahadun yang satu. Hingga dua berarti banyak lagi ya. Allah itu hanya satu. Nah ini yang harus kita yakini. Dan ini merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi, menyempurnakan nabi-nabi yang terdahulu. Kedua, wal imanu bi rasulihi, wal imanu bi rusulihi. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi itu adalah mengajak kita agar beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berapa Rasul Allah itu jumlah yang harus kita pahami? 25 Rasul. Bahkan di dalam Al-Quran untuk keimanan kita kepada Rasul itu ada 4 hal. Yang pertama, kita wajib mentaati Rasul. Atiullah wa atiur Rasul, itu wajib. Jadi Rasul itu wajib kita taati. Apa perintah Rasul kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Bahkan ketaatan ini terpakai. Tidak boleh gara-gara hal yang lain, urusan-urusan lain, kemudian kita tidak taat kepada Rasul. Mungkin kita gara-gara tahu tentang pesantren, akhirnya kita tidak mentaati Rasul, nggak bisa begitu. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, tetap kita harus taat kepada Rasul. Ini perintah dari Allah. Yang tentunya perintah Rasul itu bersifat kebaikan. Tidak mungkin Rasul menyuruh kita berbuat buruk. Tidak mungkin hal-hal yang negatif Rasul perintahkan agar kita melaksanakan, tidak mungkin. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah merupakan kebaikan. Makanya kan apa sering memberikan nasihat. Setiap kebaikan kita laksanakan, setiap keburukan kita tinggalkan. Jadi jangan terluka, keburukan kita laksanakan, kebaikan malah kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, dalam Quran juga diuraikan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
ikuti. Ikuti Rasul, Rasul depan, kita belakang, Rasul kemana, jalannya kita ikuti. Kemudian yang ketiga, laporkan laku di Rasulullah itu suatu hasanah. Jadi kita diperintahkan agar mencontohnya. Rasul sholat, kita mencontohnya, ikuti sholat, mencontohnya sholat. Kemudian Rasul berakhlak baik, kita pun mencontoh Rasul dengan berakhlak baik. Sampai ketika belajar, ngomong sama teman itu kan bukan akhlak yang baik, ya. Ngomong bisik-bisik sama teman itu akhlak yang baik. Ketika belajar bukan akhlak yang baik, itu harus ditinggalkan. Ketika belajar kita malah ngomong bisik-bisik sama teman, lebih harap pelan, ya. Lebih harap kalau kita pelan, tapi kan ketika pak semua ngomong kalau berpelan, jadi akan berisik. Nah, ini sampai detik bagaimana kita mengikuti Rasul itu, ya. Sampai berakhlak yang kecil sekali, yang baik itu harus kita kerjakan, yang buruk harus kita tinggalkan pada akhir. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan bersolawat kepada Nabi. Jadi bagaimana risalah yang dibawa oleh Nabi menyempurnakan risalah-risalah yang lainnya? Yang pertama, mengajak manusia agar meyakini bahwasanya Allah mengaulidat Allah. Yang kedua, mengajak manusia agar beriman pada Allah. Kemudian yang ketiga, ini risalah Nabi menyempurnakan risalah sebelumnya. Wa asu ala makarimil akhlak. Jadi Rasul itu risalahnya menekan agar umat Islam, kita para pelajar Islam, pelajar pesantren, agar lebih mengamalkan akhlak yang baik. Jadi bukan disepelekan, tapi harus serius. Semua santri ini harus berakhlak karimah. Bagaimana cara berucap? Kita paham ngomong yang baik mana, ngomong yang buruk seperti apa. Ya kita harus amalkan yang baik, bicara yang baik, jangan bicara yang buruk. Manggil temannya dengan panggilan-panggilan buruk itu nggak boleh. Karena risalah yang dibawa oleh Rasul itu mengajak kita agar berakhlak karimah. Yang diperhatikan ini jangan seenaknya ngomong sama teman-temannya. Boleh panggilan buruk atau panggil perabuannya itu kan nggak benar ya. Dua santri semua ada berakhlak karimah. Bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan guru, bagaimana dengan sesama teman, ya. Jadi risalah yang dibawa oleh para nabi disempurnakan oleh risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa isi kesempurnaan yang tiga? Satu, mengajak manusia agar meyakini bahwasanya. Yang kedua, mengajak manusia agar beriman kepada Rasul-Rasul. Yang ketiga, menekan pada umat Islam agar berakhlakul karimah, agar bisa berakhlak yang baik. Mudah-mudahan kita beri ilmu yang bermanfaat oleh Allah Taala, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang berguna untuk nusa bangsa serta agama. Dan kita lanjutkan baca Yasin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin jadi buka.